Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan lanjut belajar pada pelajaran Al-Qur'an hadis tentang surah At-Takasur. Nah, surah At-Takasur ini termasuk ke dalam pelajaran yang kedua atau bab 1 pada pelajaran kedua, ya. Kita langsung saja ke materinya. Nah, lafal surah At-Takasur. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus mengetahui dulu nih bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi dengan keadaan yang berbeda-beda. Ada yang kaya dan ada yang miskin, ya. Ada yang berlebihan harta, ada yang berkecukupan harta, ada yang kekurangan harta, ya. Apabila diberi kekayaan, kita tidak boleh bermegah-megahan. Kita harus mensyukuri nikmat tersebut. Caranya dengan bersedekah kepada fakir miskin. Kita tidak boleh kikir apabila kekurangan. Kita tidak boleh kecewa atau marah kepada Allah. Kita harus tetap bersyukur. Kalau yang sudah diberikan nikmat, yaitu dengan harta yang berlebihan atau harta yang lebih, maka kita harus mensyukurinya dengan cara apa? Dengan cara bersedekah kepada orang yang lebih membutuhkan. Kalau seandainya kita masih kekurangan, nah kita juga tidak boleh kecewa, ya. Tidak boleh marah kepada Allah. Kita harus tetap selalu bersyukur. Ya, kita lanjut ke materinya, yaitu lafal surah At-Takasur. At-Takasur mempunyai arti yaitu bermegah-megahan. Surah At-Takasur surah yang ke-102. Surah ini terdiri dari 8 ayat. Nah, 8 ayat itu ya berarti ayatnya cukup sedikit, ya. Mudah sekali bagi kita untuk menghafal. Surah ini diturunkan di kota Mekah atau digolongkan kepada surah Makiyah. Nah, perhatikan bacaan surah At-Takasur berikut, ya. Kita baca sama-sama. Surah At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhaakumut Takasur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Dan janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Latarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Jadi kita sudah baca sama-sama surah At-Takasur dan artinya. Sekarang kita lihat lagi arti dari surat At-Takasur atau surah At-Takasur.
Bismillahirrohmanirrohim, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Arti ayat pertama, bermegah-megahan telah melalaikanmu. Tuh. Yang kedua, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Tuh. Bermegah-megahan dengan apa? Dengan harta yang kita punya. Tuh. Lalu yang ketiga, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Nah, kata Allah, kita akan mengetahui nih apa yang telah kita lakukan, yaitu dengan bermegah-megahan. Tuh. Yang ayat keempatnya, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Tuh, sekali-kali tidak, kita akan mengetahui. Ayat kelima, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Ayat keenamnya, niscaya kamu akan melihat neraka jahim. Tuh, kalau kita sudah mengetahui bahwa kita termasuk orang yang bermegah-megahan, maka kita akan melihat neraka jahim, ya. Ayat ketujuhnya, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tuh. Semoga kita semua tidak termasuk kepada orang-orang yang tergolong sebagai suka bermegah-megahan, ya. Nauzubillah. Lalu ayat ke-8-nya, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hal itu, tentang kenikmatan yang megah di dunia ini. Tuh. Nah, suatu saat nanti di alam kubur nanti kita akan ditanya, tuh, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dipakai untuk apa? Ya, apa kita bersyukur, yaitu dengan memberikan separuh harta kepada orang yang lebih membutuhkan, atau malah kita bersyukurnya dengan mengucapkan kalimat thayyibah saja, dengan alhamdulillah saja. Nah, itu juga tidak cukup, ya. Kita harus memberikan harta sebagian kita kepada orang yang membutuhkan, ya. Itu di dalam surat At-Takasur dijelaskan, orang yang suka bermegah-megahan akan masuk ke dalam neraka jahim, ya. Tuh, apabila mereka dikasih nikmat, harta yang cukup, harta yang lebih, dia tidak mensyukurinya, tidak memberikan nikmat kepada orang yang membutuhkan, maka akan termasuk ke dalam orang yang suka bermegah-megahan, ya. Lanjut, kandungan surah At-Takasur. Nah, surah At-Takasur ini menjelaskan bahwa manusia banyak yang terlena dengan harta. Islam tidak melarang kita cinta harta, tetapi jangan berlebih-lebihan. Tuh. Semua manusia akan ditanya tentang kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Tuh, tidak hanya nikmat harta, tetapi kenikmatan sehat. Tuh, kita akan ditanya. Nah, selama hidup di dunia, nikmat yang telah Allah berikan dipakai untuk apa saja, ya? Tuh, kita semua perbuatan yang telah dilakukan selama di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Nah, orang yang cinta harta dengan berlebihan akan menjadikan dirinya kikir dan tidak peduli kepada orang yang miskin. Tuh. Ingatlah bahwa harta yang kita miliki itu sebagian adalah hak bagi orang miskin. Makanya kalau misalnya kita sudah mencukupi, ya, kebutuhan hidup, sudah merasa cukup, apalagi yang merasa sudah berlebihan, merasa lebih apa yang kita punya, apa yang harta kita punya, bahwa semua itu ada hak sebagian orang miskin, ya. Apa yang kita punya ada hak sebagian orang miskin. Maka dari itu jangan lupa untuk selalu bersedekah. Nah, apabila kita memiliki harta, biasakan untuk bersedekah. Kita tidak boleh merasa bahwa harta itu hasil jerih payah kita sendiri. Misalnya contohnya nih, kita sudah bekerja capek-capek nih dalam sebulan ini. Misalnya nih, seandainya kamu sudah besar, kamu bekerja, ya. Kamu bekerja sebulan, pastikan digaji. Nah, gaji yang kamu terima itu ternyata sudah lumayan cukup untuk kamu, tetapi kamu merasa bahwa gaji yang telah kamu dapat itu hasil jerih payah kamu, tetapi kamu sebenarnya mencukupi. Nah, kamu malah menyayangkan untuk mengasih ke orang. Itu tidak boleh. Kita harus merasa
atau harus sadar bahwa apa yang telah kita punya itu pasti ada hak orang lain yang lebih membutuhkan. Oke, paham ya? Nah, Allah Subhanahu wa taala itu membenci orang yang kikir. Mereka akan mendapatkan balasan dari Allah berupa neraka jahim. Tuh, nauzubillah. Nah, pelajaran apa yang kita dapat dari surah At-Takasur ini? Kita tidak boleh menjadi orang yang kikir akan harta. Kita harus bisa berbagi harta kepada orang yang lebih membutuhkan, ya. Seperti itu. Nah, cukup sekian pelajaran Al-Quran hadis pada hari ini. Miss ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.